Setiap kali saya ditanya, banyak teman-teman guru penggerak, banyak teman-teman kepala sekolah penggerak dan lain-lain stres itu. Nanti gimana Mas Menteri kalau dicabut dari posisi ini, gimana kelanjutannya? Lalu saya jawabannya adalah, ujung-ujungnya apakah Merdeka Belajar ini lanjut apa tidak ada di tangan kalian, ada di tangan Bapak dan Ibu. Itu kuncinya. Mau arah mana kebijakan dari kementerian, kalau guru-guru penggerak sudah diangkat menjadi kepala sekolah, pengawas, bahkan kepala dinas ke depannya, ya kan? Kalau misalnya kurikulum Merdeka udah bukan hanya menjadi suatu kebijakan, tapi udah menjadi suatu filsafat baru dalam pembuat kurikulum, dan guru-guru terlibat dalam membuat kurikulum masing-masing di sekolah masing-masing yang cocok untuk muridnya. Pada saat semua asesmen nasional ini dimengerti, benar-benar dimengerti, dan kenapa literasi, numerasi, dan survei karakter itu begitu penting, saya rasa akan sangat sulit membendung gerakan ini. Karena walaupun awalnya sedikit membingungkan semua perubahan ini, ayo jangan bohong, bingungin kan dari awalnya, gak apa-apa kok, kita juga. Semua perubahan itu membingungkan di awalnya, tapi memang sengaja. Kalau nggak kita bikin resah-resah dikit, nanti nggak ada animo untuk melakukan perubahan, benar nggak? Iya, harus dikocok-kocok dikit dulu, baru orang melek gitu, baru sadar bahwa oh iya ya, kita benar-benar butuh perubahan yang sangat besar. Jadi saya rasa gerakan itulah yang diwakili Bapak Ibu di ruangan ini yang akan terus mendorong, karena perubahan itu tidak bisa didorong oleh menteri, bahkan sangat sulit didorong oleh kepala dinas, Pemda, maupun siapapun dari kementerian. Ujung-ujungnya perubahan Merdeka Belajar itu harus terjadi di masing-masing sekolah. Dan kalau pemimpin setiap sekolah menyadari bahwa ini adalah yang terbaik untuk murid-muridnya, saya rasa Merdeka Belajar akan berjaya terus berpuluh-puluh tahun ke depan dan terus berubah. Itu bedanya. Banyak orang menanyakan saya, oh ya ganti menteri, ganti kurikulum. Ya oke lah, boleh, saya siap dikritik itu, ganti menteri, ganti kurikulum. Tapi jawab saya, apakah semuanya senang dengan kurikulum sebelumnya? Apakah memang tidak ada masalah sama sekali? Apakah jumlah materi yang berbondong-bondong memadatkan siswa dengan materi yang bisa dipertanyakan juga, apa pentingnya sebanyaknya itu materinya? Padahal pendalaman logika, literasi, pendalaman kemampuan bernalar itu hampir sama sekali nggak dites, dan semakin banyak kita menjeli anak-anak kita dengan informasi, semakin tipis kemampuan dia untuk benar-benar berpikir secara dalam. Karena yang penting bukan apa yang diajarkan Bapak Ibu, ini harusnya sudah mulai sadar, apalagi di sekolah-sekolah yang baik seperti SMPN Lokon Santo Nicholas. Yang penting itu bukan apa yang diajarkan. Iya, memang apa yang diajarkan adalah informasi yang penting, tapi lebih penting lagi dari apa adalah bagaimana cara mengajarkannya. Karena informasi seumur hidup anak-anak kita akan berubah terus, ilmu akan selalu terupdate. Bapak Ibu di sini tidak akan mungkin bisa mempersiapkan mengenai apa saja pekerjaan yang anak-anaknya nanti akan lakukan, karir apa saja, nggak mungkin. Nggak di sini, di Amerika, di Eropa, nggak mungkin. Jadi yang terpenting adalah bagaimana anak itu bisa berpikir secara mandiri, menjadi pembelajar sepanjang hayat, punya tingkat logika dan kemampuan bernalar yang sangat tinggi, dan karakter yang hebat, karakter yang tangguh, karakter yang mampu menghadapi berbagai macam tantangan, dan tentunya rasa ingin tahu yang terus berkembang seumur hidup sehingga mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Inilah alasan Bapak Ibu kenapa sekolah itu wajib menyenangkan. Kenapa? Karena kalau dari kecil anak itu mengasosiasikan sekolah, yaitu pendidikan, sebagai suatu pengalaman yang buruk, membosankan, bikin stres, dia tidak akan mengasosiasikan belajar dengan sesuatu yang positif. Inilah alasan kenapa kurikulum Merdeka banyak mispersepsi, kurikulum Merdeka itu malah membebankan dan lain-lain karena ada project based dan lain-lain. Tetapi bagi anak-anak
terutama yang saya bicarakan, walaupun kelihatannya gurunya sama orang tuanya lebih banyak stres karena sekarang banyak kerja kelompok dan membutuhkan koordinasi, bagi anak-anak ini jauh lebih masuk akal untuk mereka, jauh lebih seru karena harus berkoordinasi, kerja kelompok, menghasilkan kerja-kerja nyata, bukan duduk aja diceramahi oleh guru lalu dites akhir minggunya. Dimana di dunia ini, di karir apa, skill yang terpenting adalah dengar, menghafal, lalu dites. Pekerjaan apa Bapak Ibu seperti ini? Tidak ada jawabannya. Semua karir di masa depan kita dan sekarang, semuanya adalah kerja kelompok, menggunakan logika dalam pemecahan permasalahan, kemampuan berkomunikasi, integritas, hal-hal yang nggak bisa aja dites dengan persoalan multiple choice ya di tes-tes kita. Itulah alasan kenapa asesmen nasional itu kita ubah ya menjadi jauh lebih mendasar. Saya nggak membilang bahwa perubahan ini semuanya mudah, enggak. Perubahan yang signifikan itu semuanya sulit. Semakin sulit itu biasanya indikasi bahwa itu perubahan yang malah sangat signifikan. Kalau semuanya gampang-gampang aja, itu artinya mungkin itu bukan perubahan yang signifikan. Ya, ini membutuhkan keberanian yang luar biasa dari kepala sekolah untuk mencoba hal-hal baru. Ini membutuhkan mindset atau pola pikir yang baru dari guru-guru yang berani keluar dari zona nyaman mereka, karena pertama kalinya kemerdekaan itu agak menyeramkan loh. Waktu pertama kali kita meluncurkan kurikulum baru ini, banyak yang menanya saya, guru-guru jujur kepada saya, terutama guru penggerak, karena guru penggerak yang paling nekat. Jadi kalau mereka pun menyebut mereka agak takut, itu buat saya suatu hal yang serius gitu, harus saya tanggapi. Sudah berpuluh-puluh tahun guru di Indonesia diatur jadwalnya, apa yang harus diajarkan, seperti apa, tesnya hasilnya apa. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Guru-guru semua ngajar ke ujian nasional. Semua waktu di dalam sekolah menjadi drilling session terhadap mencapai ujian nasional, yang didukung malah diakselerasi atau diperburuk lagi dengan tanpa ada zonasi dulu, sehingga semua ujian nasional itu menjadi tekanan bagi orang tua dan murid untuk masuk sekolah-sekolah terbaik di SMP, di SMA, dan lain-lain. Konsekuensinya adalah anak-anak kita tidak bisa menjadi kreatif dan inovatif karena guru-gurunya dan kepala sekolahnya tidak diperbolehkan untuk menjadi inovatif dan kreatif. Jadi itu yang sebenarnya suatu tragedi yang terjadi di sistem pendidikan kita yang harus berubah gitu. Ya. Beberapa poin terakhir saya mungkin untuk sedikit menjelaskan, karena saya di sini bukan untuk bicara, saya di sini untuk mendengar, untuk dapat masukan dan untuk diskusi, menerima pertanyaan, dan tolong silakan terbuka ya nanti dalam sesi tanya jawabnya, boleh nanya apapun ke saya, mau nanya mengenai pekerjaan, mau nanya mengenai pribadi, silakan. Mau sesi curhat, cuma kalau curhat tolong diperpendek curhatnya biar yang lain juga bisa. Mungkin beberapa hal adalah, satu adalah esensi daripada kurikulum merdeka ini, banyak mispersepsi mengenai kurikulum merdeka. Esensinya tuh cuman sebenarnya 3 hal besar ya mengenai kurikulum merdeka. Apa sih perubahannya? Yang pertama, materinya dipotong 30-40%. Biar nggak menjadi beban yang luar biasa bagi guru-guru harus kejar tayang terus sehingga bisa mendalam. Itu yang pertama. Kedua adalah standar capaiannya itu dipermudah. Dulu di K13 saya harus terus terang Bapak Ibu, saya membaca standar capaiannya K13 saya aja susah mengerti maksudnya apa. Terlalu rumit, terlalu banyak. Jadi sekarang kita ingin menyederhanakan standar capaiannya biar lebih jelas bagi guru. Dan siapa yang nyederhanain? Bukan orang-orang kementerian, guru-guru sendiri yang kita pekerjakan kurikulum itu, yang buat ya harusnya guru gitu loh. Bukan hanya akademik saja, guru itu yang terpenting perannya. Jadi kita sederhanakan. Kedua, dulu Bapak Ibu setiap minggu aturan jadwalnya itu diatur oleh pemerintah pusat.
berapa mata pelajaran, berapa jam per minggu diatur. Sekarang diaturnya per tahun. Artinya apa? Bapak Ibu, kepala sekolah dan guru itu bebas mengatur mau berapa jam ngajar mata pelajaran tertentu. Kalau ingin misalnya menjadikan satu sesi seharian dalam satu topik itu boleh kalau mau. Jadi sekarang diaturnya per tahun. Jadi bisa saja untuk memastikan tidak ada yang ketinggalan pekerjaan, ketinggalan dari sisi pengertian. Setiap siswi di dalam kelas bisa benar-benar memahami konsep, itu bisa lebih panjang sesinya. Sekarang udah nggak diatur lagi per minggunya, sekarang diaturnya per tahunnya. Perubahan kedua terbesar sekarang, guru-guru diberikan kemerdekaan untuk maju dan mundur sesuai dengan kemampuan siswanya, ya, kemampuan peserta didiknya. Kalau mau akselerasi lebih cepat bisa, kalau mau mundur 1 tahun 2 tahun silahkan untuk mengejar ketertinggalan. Itu diberikan hak kepada guru-guru dan kepala sekolah lagi. Dan tentunya perubahan yang terbesar adalah komponen project based learning. Sekarang tiba-tiba guru ditantang untuk menciptakan project-project, ya. Ini suatu hal yang sangat aneh buat guru-guru, ya. Mungkin bukan di sekolah ini, ada beberapa sekolah yang dari dulu lebih merdeka, ya, tapi bagi mayoritas sekolah konsep project ini aneh sekali gitu. Jadi mereka harus secara kreatif, guru-guru ditantang untuk menciptakan project-project berdasarkan tema-tema, menghasilkan, menentukan apa hasil dari proyek itu dan apa capaian dari proyek itu, lalu mengumpulkan peserta-peserta didik untuk mencapai goal-goal tersebut gitu. Jadi komponen project based learning ini yang sebenarnya paling mengasah karakter, paling mengasah kemampuan kolaborasi, paling mengasah kemampuan kita gotong royong. Jadi kira-kira ini loh besarnya komponen-komponen yang berubah dengan kurikulum Merdeka. Jadi ini bukannya kurikulum yang statis, ini kurikulum yang sebenarnya memberikan kemerdekaan terbesar kepada para guru dan kepala sekolah untuk menjadi co-kreator dalam proses transformasi ini. Itu yang pertama. Kedua, mengenai guru penggerak. Ini harus diingatkan sekali lagi, saya selalu mengingatkan kepada kepala daerah dan kepala dinas. Nggak ada gunanya program guru penggerak ini kalau guru-guru penggerak ini sesuai dengan peraturan permen kami tidak diangkat menjadi kepala sekolah atau pengawas. Ini harus menjadi tujuan akhirnya. Ya, sebenarnya baik. Saya sedikit bohong. Memang banyak gunanya pun kalau nggak diangkat menjadi pengawas kepala sekolah juga sangat besar. Saya melihat dampaknya guru penggerak besar. Tapi tujuan program ini adalah untuk memaksimalkan dampak dari guru penggerak. Jadi mereka harus masuk sesuai peraturan menteri kita, harus masuk dalam posisi kepemimpinan, mau itu kepala sekolah atau pengawas, ya, insya Allah kepala dinas, ya, itu harus dilaksanakan. Jadi ini harus saya ingatkan kembali lagi, mohon, ini adalah hak setiap guru penggerak untuk menjadi pemimpin, ya, bukannya paksaan, ya, tapi hak gitu. Tapi banyak sekolah agak khawatir mengenai melepaskan guru-guru penggerak mereka karena mereka jagoan-jagoan di masing-masing sekolah. Tapi itu wajib direlakan, Pak Kapsek. Karena mereka harus menyebarkan gerakan ini dan memimpin perubahan ini di sekolah-sekolah lain. Ujung-ujungnya kalau komunitas kita akhirnya bergerak menjadi gerakan Merdeka Belajar, segala-galanya akan berubah gitu. Jadi mohon kepala sekolahnya juga merelakan, ya, bagi yang menginginkan untuk segera, dan kepala dinasnya ditagih, harus ditagih. Itu adalah tiap tahun kalau ada yang pensiun, kepala sekolah, pengawas harus segera diisi oleh guru penggerak yang ada gitu. Mungkin itu dulu dari saya. Juga apresiasi kepada organisasi-organisasi penggerak yang luar biasa. Mereka telah melakukan berbagai macam inisiatif, melakukan transformasi sekolah menjadi pendamping dan daripada kementerian, tapi juga dengan strategi-strategi mereka tersendiri, dan luar biasa
Kalau kita mendesentralisasi perubahan transformasi ini, kita melihat banyak jurus-jurus yang nggak dipikirkan oleh kementerian terjadi di lapangan. Saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih sekali lagi udah